wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, termasuk ini fasilitas baru di Pak. Ini nama pulau sing lain iki, Pak. Ini Pak Juan. Pulau yang lain ini. Oh, sama gitu. Pastinya Ustaz yang raya dari kemarin libur. Oke. Karena ada acara di Pulau Ngapunten sangat libur. Dan sebenarnya Bapak Ibu ini ngapunten sangat. Pulau itu pulau nyaman sing ngadap to pulau. Pangkat nyaman sing ngadap. Makanya gila ting saya pusat biasanya Pak Agus itu bagian nyepani sing nginggil ngeten iki kula tetep milih sing ngadap. Tadi ngapunten sangat benjing malih. Makanya ini kok dianggap ngoten lho. Pun dianggap iki sukan kula teng ngadap ngoten nggih. Benjing malih itu pun bentuk sah cepak sing tinggi. Biarkan ustaz-ustaz yang lain coba tak teng ngadap mawon. Teng ngadap kan luwes ngoten lho nggih. Nggih, lebih luwes. Nggih, ngoten nggih. Ngoten di Pak Juari nggih. Jadi benjing lawan itu pertemuan kita besok di bawah saja. Sing ada kan bisa lonjor, pokoknya nyaman lah gitu sing ada. Oke, para rawuh hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan Bapak Ibu pembahasan kita terakhir hadis kita Pak. 28. Oke. 28 dari dekat itu ya. Tentang sakit baginda Rasulullah SAW itu ya. Oke. Saya ulangi. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Anas semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, lamma thaqulan nabiyyu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berat, ja'ala yataghashshahul karbu. Yang namanya rasa sakit itu membuat beliau sampai pingsan beberapa kali. Kemarin seingat saya sampai sini Pak. Faqalat Fatimah, maka Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, putri yang paling Rasulullah SAW cintai, walaupun beliau tidak membedakan putrinya antara jadi putri satu dengan yang lainnya, tidak membedakan Rasulullah. Tetapi beliau mengatakan salah satu dari wanita penghulunya surga itu adalah Sayyidah Fatimah. Bukan berarti kemudian putri-putri yang lain tidak termasuk Pak. Boten. Rasul itu begitu cinta dengan putri beliau Zainab, yang dalam tanda kutip harus terjebak dengan nomor itu cinta berbeda keyakinan, tapi tidak menjadi dalil Pak. Karena suami dari Zainab putri Nabi itu sebenarnya jadi dohirnya berbeda keyakinan Pak, masih musyrik. Dia ikut perang Badar sampai nanti tertawan di perang Badar itu Bapak Ibu. Ikut perang Badar pun karena desakan. Sebenarnya
tidak mau memusuhi mertuanya, begitu takdim dengan Nabi, pengen masuk Islam, tapi karena sukunya, suku yang itu bermusuhan dengan suku Rasulullah SAW, sukunya itu sama dengan sukunya Abu Jahal, Bapak Ibu. Sehingga kalau dia masuk Islam, kemungkinan nyawanya pun terancam, Pak. Dan Zainab begitu cinta dengan suaminya, hadirin, begitu cinta dengan suaminya, dan dia meyakinkan Rasulullah SAW bahwasanya suaminya Abdul As ini tidak ada niatan untuk bermusuhan dan tetap takdim dengan Nabi, dan sebenarnya mau masuk Islam tapi terhalang oleh keluarganya. Oleh Rasulullah SAW begitu dicintai putrinya yang pertama. Rasulullah SAW beliau hijrah, putrinya masih di sana sampai nanti akhirnya karena si suami ini tidak bisa lagi diandalkan, keyakinannya untuk jadi tidak bisa lagi diyakinkan untuk masuk Islam. Terus ayo wani gak apa-apa, kita tinggalkan orang-orang Mekah, kita tinggalkan keluargamu yang memusuhimu atau yang mengancammu. Ternyata suaminya tidak mau. Akhirnya Zainab radhiyallahu ta'ala anha beliau hijrah sendiri, Pak. Hijrah sendiri dengan putra beliau, bukan putra beliau, dalam kondisi mengandung. Sampai nanti akhirnya karena diserang orang, Pak, beliau berguguran, ditemani oleh salah satu mahram beliau. Suaminya tidak ikut. Sampai nanti akhirnya si suami ini karena sudah tidak ada tekanan lagi, akhirnya masuk Islam, Bapak Ibu. Jadi Rasulullah SAW beliau memang mencintai Fatimah daripada yang lainnya, tapi tidak membeda-bedakan cinta beliau kepada sesama putri-putrinya. Dan putri beliau Fatimah radhiyallahu ta'ala anha itu putri yang paling mirip, Pak, dengan Nabi. Perawakannya, terus kemudian cara jalannya, cara ngomongnya mirip banget, Pak. Kalau ketemu dengan Nabi, misalkan Nabi ketemu dengan putri beliau Sayyidah Fatimah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau akan Sayyidah Fatimah akan menyambut Nabi sangat antusias. Sebaliknya kalau putri beliau sedang datang, Pak, Nabi pun akan menyambutnya persis seantusias Fatimah ketika menyambut ayahandanya. Intinya dua orang ini hadir dirahmati Allah begitu mirip, Pak, walaupun yang satu Nabi Agung seorang laki-laki dan putri beliau seorang perempuan, tapi mirip. Itulah kenapa nanti putra dan putri daripada Sayyidah Fatimah, Al Hasan wal Husain, itu begitu mirip kan, Pak. Yang satu perawakannya mirip dengan Nabi, yang satunya lagi cara bicaranya itu mirip banget sama Nabi. Gitu. Kalau yang perawakannya mirip dengan Nabi itu Al Husain yang nanti dibantai di Karbala. Kalau yang suaranya, omongannya mirip dengan Nabi itu Al Hasan yang nanti meninggal dunia dalam kondisi diracun oleh istrinya. Masya Allah. Ini hadir dirahmati Allah, cucu-cucu baginda Rasulullah SAW. Mungkin mereka adalah orang-orang mulia, Bapak Ibu. Tetapi ternyata ada orang-orang yang tidak menginginkan mereka hadir. Entah karena ini, entah karena itu, karena hal yang lain, tidak begitu menginginkan keberadaan mereka, sampai akhirnya harus memberikan siksaan, dan siksaan itu hadir dirahmati Allah tidak menunjukkan kehinaan mereka, tapi justru menunjukkan alamat atau tanda dari tingginya keimanan yang mereka miliki. Karena bagaimanapun Rasulullah SAW bersabda, Inna a'damal bala al-anbiya, sesungguhnya yang paling besar ujiannya itu adalah para nabi. Kemudian selanjutnya orang-orang yang beriman, terus semakin tinggi keimanan kita, Pak, semakin besar ujiannya. Makanya Bapak Ibu, dalam itu rata loro, Pak. Buat nanti sakit, Bapak Ibu, ngapain diuji sama Allah, terus diumbul-umbul terus sampai dia mengaku jadi Tuhan. Begitu dia mengaku jadi Tuhan, dia harus dihinakan dengan seorang bayi laki-laki yang baru lahir, yang dia openi ternyata menumbang
mengagunkan kekuasaannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Oke, lanjut. Faqala, ketika Rasulullah SAW beliau sakit sampai beberapa kali pingsan Bapak Ibu, putri beliau mengatakan waqraba abata, sungguh sakit Pak, sungguh sakit engkau wahai bapakku gitu. Jadi sing napa niku yang sakit Nabi, tapi putri beliau ikut merasakan. Dah lorone Pak, ngoten lho. Dah lorone Pak, itu waqraba abata. Faqala laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Terus kemarin juga sudah saya singgung, karena Sayyidah Fatimah sebagai putri beliau begitu mencemaskan Rasulullah SAW, terus bahkan sampai nangis melihat Nabi sakit, seorang Nabi yang begitu mulia tetapi harus merasakan sakit yang seperti itu. Beliau pegang air saja sampai pingsan, kan ngoten Pak nggih. Maka si putri ini Bapak Ibu, putri beliau nangis Pak melihat bapaknya kayak gini itu nangis Pak. Rasulullah SAW beliau dengan sabarnya justru supaya putri beliau tidak sampai berlarut-larut, maka dikasih tahu, wes Dok, setelah hari ini bapak sudah tidak akan sakit lagi. Nangis, putri beliau nangis Pak. Sayyidah Fatimah nangis Bapak Ibu. Terus kemudian setelah itu dikasih tahu, tapi wes tidak usah sedih. Nanti yang pertama kali nyusul bapak kamu. Senang nggak dikabari waktu itu? Senang apa? Aduh, aku disik kok. Oke. Kalau orang hatinya terpaut dengan kehidupan dunia Bapak Ibu, ya susah. Lah anakku sih cilik-cilik, Al Hasan dan Husain itu kan masih kecil-kecil Bapak Ibu. Dan yang paling besar itu Hasan Husain. Ada yang mengatakan paling besar itu namanya Zainab, putri dari Fatimah radhiyallahu taala anha. Terus kemudian Hasan Husain, terus kemudian Ummu Kulthum. Ada setidaknya 5 atau 6 putri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hafal apa mboten Bapak Ibu? Hubbu ahlil bait itu hukumnya wajib Bapak Ibu. Mencintai ahlul bait hukumnya wajib. Jangan kemudian hubbu ahlul bait itu hanya untuk para pecinta habaib, salah. Terus lihat Muhammadiyah, lihat persis, lihat itu tidak cinta hadirin dirahmati Allah. Akidah ahli sunnah wal jamaah Pak, itu hubbu ahlul bait, mencintai ahlul bait Pak. Baik, itu termasuk akidah Bapak Ibu. Kalau orang Syiah berhulu mereka berlebihan ahlul bait, yang mereka yakini ahlul bait, walaupun seperti Khomeini, terus sinten anaknya ini yang terakhir saya lupa siapa itu namanya. Betul kenal, betul apa-apa. Seperti Khomeini itu masih tenang orang gitu loh. Jadi nasabnya ke baginda Rasulullah SAW itu masih tenang orang. Mereka mengakunya cinta ahlul bait, tapi mereka begitu benci dengan Ibunda Aisyah. Bahkan orang-orang yang fanatik itu mereka sampai mengatakan Ibunda Aisyah naudzubillah pelacur gitu Pak. Ini hadirin dirahmati Allah, mereka cinta dengan keturunannya Ali bin Abi Thalib, tapi tidak senang Pak dengan Ibunda Aisyah, tidak senang dengan Abu Bakar. Kenapa? Karena orang Syiah itu keyakinan mereka Ali bin Abi Thalib itu lebih mulia daripada Abu Bakar. Dan dulu hadirin dirahmati Allah, di era sinten Joko Tingkir itu namanya siapa? Hadi Wijaya. Ini kok hadirin dirahmati Allah, Sultan Hadi Wijaya itu kan punya bapak angkat Bupati Adipati Pengging kalau tidak salah. Itu ada indikasi Adipati Pengging ini dia orang Syiah Pak. Itulah kenapa terus kemudian itu sebagian dari Wali Songo memberikan zikir yang ini loh Bapak Ibu, yang biasa
nomor itu panjenengan apa nomor buatan ini? Lagi mau buatan apa? Paling biasanya buatan nanti mawas. Yang biasanya ala Sayyidina Abi Bakr wa Umar ini loh. Pripun nih? Biasanya kalau setelah sholat itu loh Pak. Abi Bakr, Umar, Sayyidina Utsman, gitu loh Pak. Dan itu hadirin dirahmati Allah, sebenarnya itu untuk menangkal ajarannya ini, karena di Pati Pengging dia terindikasi Syiah, terus kemudian menyebarkan ajarannya kepada penduduknya, akhirnya ditangkal oleh Sunan Kudus, walaupun ada yang tidak setuju juga dari para sunan-sunan ini. Dari Sunan Kudus memberikan itu tadi yang kemudian dihafalkan oleh orang-orang kaum muslimin di masjid-masjid yang ada di daerah Pengging sana. Oke, tapi kita kembali lagi kok ke Kono dulu. Terus kemudian falamma mata, setelah Rasulullah SAW meninggal, qala Fatimah mengatakan, ya abata ajaba rabban da'a. Duh Pak, jenengan sudah mengijabahi seruan dari Rabb panjenengan. Ya abata jannatul firdausi ma'wa. Duh Pak, wahai Bapak, panjenengan sudah kembali ke tempat asal, ke tempat kembali yaitu surga Firdaus. Ya abata ila Jibril lan'ah. Wahai Bapak, kepada siapa lagi kalau bukan kepada Jibril kami memberitahukan. Ini hadirin dirahmati Allah, hampir mirip dengan syair Pak. Karena memang di zaman Nabi, di zaman Rasul itu yang masyhur memang syair. Gimana? Memang syair Bapak Ibu. Jadi niki sanes jadi bayangkan seperti film India tadi Pak. Nomor sidik nyanyi, dia harus berikut sebenarnya dia nih. Iya Bu. Jangan dibayangkan begitu. Memang di zaman itu zaman syair, zamannya itu zaman syair. Sedih bersyair, memberikan semangat bersyair, Nabi bersyair beberapa kali. Contohnya ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin membuat paret Bapak Ibu. Itu kaum orang-orang Ansar mereka bersyair Pak. Nabi SAW beliau pun juga bersyair menjawab syairnya orang-orang Ansar. Ada Bapak Ibu. Jadi memang syair itu sudah menjadi trennya Pak, tren di zaman itu. Itulah kenapa para ulama mengatakan karena para nabi itu diberikan mukjizat sesuai dengan apa yang ngetren Bapak Ibu di zamannya. Nabi Musa yang ngetren di zaman itu sihir Pak. Itulah kenapa Fir'aun punya banyak tukang sihir. Maka diberikanlah beliau mukjizat hanya seakan saja Bapak Ibu. Seakan seperti sihir padahal bukan sihir. Gitu. Itulah kenapa kemudian ditandingkan Bapak Ibu. Ularnya Nabi Musa, tongkat Nabi Musa makan itu semua. Ular-ular kecil yang dibuat dari tali oleh tukang sihirnya Fir'aun. Di zamannya Nabi Isa yang lagi masyhur itu, yang lagi ngetren itu pengobatan. Itulah kenapa mukjizatnya Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit. Di zaman baginda Rasulullah SAW yang lagi ngetren itu sihir Pak. Maka turunlah Al-Quran, dan Al-Quran ini menjadi mukjizat, salah satu mukjizat terbesar. Satu-satunya mukjizat terbesar bukan hanya untuk Rasulullah tapi untuk seluruh Nabi. Dibandingkan dengan Nabi Musa yang bisa mengigar lautan lagi, dibandingkan dengan Nabi Isa yang bisa menghidupkan lagi kidang dibelah Bapak Ibu, terus kemudian dibakar, dimakan, tulang-tulangnya berserakan Pak, dipanggil urip Bapak Ibu. Terus kemudian orang mati dipanggil bisa hidup lagi. Ini Pak. Dibandingkan itu semua Pak. Dibandingkan Nabi Ibrahim yang dibakar tapi tidak mempan apinya bakar beliau, lebih mulia dan lebih besar kemukjizatan Al-Quran hadirin. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kok Al-Quran itu mukjizat terbesar dibandingkan seluruh mukjizatnya para nabi? Lain Nabi itu nyigar lautan Pak. Nabi Muhammad SAW nyigar bulan. Gitu betul? Bulan
sigar Bapak Ibu. Dihafal seluruh muslim. Masya Allah. Ini hadirin dirahmati, kenapa Pak? Kenapa kok Al-Quran itu menjadi mukjizat terbesar Pak? Untuk semua manusia. Nah, Untuk semua manusia. ya tadi. Kalau mukjizatnya para nabi hilang seiring dengan kematian para nabi, mukjizatnya Al-Quran itu tidak hilang walaupun baginda Rasulullah SAW sudah meninggal. Setelah kematian beliau, orang berobat dengan Al-Quran berapa banyak? Kira betul? Dan cukup sampai di situ. Mukjizatnya para nabi hanya berefek di dunia. Mukjizatnya Al-Quran bisa menyelamatkan manusia di akhir. Itulah kenapa Al-Quran jadi mukjizat terbesar. Makanya lagi tantangannya dalam Al-Quran Bapak Ibu, karena di zamannya zaman sihir Pak. Tantangannya di dalam Al-Quran, sapa sing iso datangkan satu surat kan ngoten Pak. Datangkan satu ayat. Dan tantangan itu sejak zaman baginda Rasulullah SAW sampai sekarang Bapak Ibu tetap ada. Dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa mendatangkan satu ayat saja semisal Al-Quran. Musailamah al-Kadzdzab gawe-gawe Pak, tapi lucu. Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, udunuhu tawil. Lalu mereka buat Pak, Nabi palsu ini buat tiruannya Quran Pak. Gajah, al-fil kan gajah, terus al-fil, terus apa? Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, apa sih mbok eruwi tentang gajah? Udunuhu tawil, ilmunya dawa. Napa niku? Nggih, ayat kok surat kok model ngoten niku. Lah kalau dalam Al-Qur'an kan Bapak Ibu suratnya itu jenenge Baqarah Pak nggih. Namanya napa niku sapi. Tetapi di dalamnya Masya Allah begitu kaya dengan napa niku dengan banyak keilmuan, banyak hikmah dan lain sebagainya. Jadi salah satu mukjizatnya Al-Qur'an yang tidak boleh dilewatkan oleh para mufassir niki ulama tafsir atau ustaz yang mengajarkan tafsir tidak boleh melewatkan ini Bapak Ibu. Napa niku? Keajaiban dari kata-kata dalam Al-Quran. Keajaiban dari kata-kata dalam Al-Quran. Tidak boleh lewat Pak. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memakai kata-kata ini? Ada satu kitab Bapak Ibu, sampai niki mungkin lebih tebal sedikit. Namanya Al-Mufradat. Al-Mufradat itu artinya kosakata. Isinya kosakata dalam Al-Quran dan alasan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memakai kosakata dalam Al-Quran. Contohnya, Bapak Ibu dirahmati Allah, itu contohnya. Wa inna awhadal buyut la baitul ankabut. Di dalam surat Al-Ankabut Pak tentang apa niku? Tentang laba-laba kan Pak. Di situ pakai dhamir perempuan Bapak Ibu. Padahal Al-Ankabut itu laki-laki secara apa niku secara bahasa itu mudzakkar istilahnya Pak. Kalau bahasa Indonesia laki-laki. Dibedakan Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Arab itu dibedakan kata ganti itu dibedakan Pak. Ini berbahasa Indonesia wonten apa mboten? Wonten. Pak David. Sinten? Pak Budi itu Pak. Oke. Dan nanti tolong dibenarkan begini. Jadi dalam bahasa Arab itu Bapak Ibu kata ganti itu laki-laki dan perempuan itu berbeda. Bahasa Inggris kan wonten she sama he kan gitu gitu. Terus nama itu dibedakan enggak? Kata-katanya itu dibedakan. Nanti kata kerjanya pun juga dibedakan dalam bahasa Arab. Laki-laki nopo, perempuan nopo dibedakan Bapak Ibu. Dalam Al-Quran itu tentang Allah menceritakan tentang apa itu rumahnya laba-laba yang rapuh itu Pak. Pakai dhamir, pakai kata ganti perempuan Pak. Padahal Ankabut itu secara katanya Bapak Ibu, asal katanya itu laki-laki Pak. Kenapa kok pakai perempuan? Ternyata hadirin dirahmati Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berikan isyarat kepada kita Bapak Ibu jauh sebelum ilmu biologi ditemukan Pak, bahwasanya laba-laba itu Pak ternyata yang buat sarang itu yang perempuan Pak. Sing babon, sing betina. Sanes sing napa niku sanes sing laki-laki Bapak Ibu. Mboten sing jantan napa laki-laki. Jantan. Bukan yang jantan tapi yang betina Pak. Yang buat itu yang betina. Jadi sing ndamel ngoten kok monggo, napa monggo itu? Monggo nggih, monggo. Kalau monggo, nggih monggo. Kalau monggo. Jadi napa niku
dia artinya cahaya. Wal qamaru nur, bulan pun juga nur artinya cahaya. Dia sama nur Bapak Ibu sama-sama cahayanya Pak, tapi berbeda. Kalau dia itu cahaya yang dihasilkan oleh dia sendiri. Kalau nur itu cahaya yang tidak dihasilkan oleh dia sendiri, tapi bisa jadi dipantulkan. Sejak dulu itu ada isyarat dalam Al-Quran Bapak Ibu, bahwasanya bulan itu memantulkan cahaya, bukan dia sendiri, matahari gitu loh. Sedangkan matahari dia menghasilkan cahayanya sendiri. Itu sejak dulu niku konekten Bapak Ibu. Jadi itulah mukjizatnya Al-Quran, sekali lagi yang tidak boleh dilewatkan oleh asatid, oleh para ulama yang menafsirkan Al-Quran Bapak Ibu. Bukan hanya intine nopo bahasane nopo buatan Pak. Makanya kalau bahas Quran sampai surat apa Pak Gus? 6 tahun Pak saya tafsir, saya kalau nafsir di Quran di Syekh Musa itu setiap seminggu sekali baru sampai Baqarah 272 berapa? 272 6 tahun Bapak Ibu. 6 tahun Pak. Kadang satu ayat 2 pertemuan 3 pertemuan Pak. Kalau iman Pak, satu ayat langsung selesai, satu ayat selesai iman Pak. Karena namanya khazanah ilmu dalam Al-Quran itu begitu banyak. Tafsir itu jumlahnya lebih dari 500 Bapak Ibu. 500 kitab loh Pak. Satu kitab ada yang namanya 10 jilid, ada yang sampai berjilid-jilid, ada yang cuma 1 jilid, 2 jilid, itu sampai 500 macam kitab. Mosok namanya itu mau Quran, nafsir Quran cuma ini tok, gitu kados mau terjemah lewat lagi. Ya, baik. Nah, hadirin dirahmati Allah, kita lanjutkan. Jadi sekali lagi, Fatimah beliau bersyair seperti ini Pak, menunjukkan kesedihan beliau gitu. Terus kemudian falamma dufina, ketika sudah dimakamkan baginda Rasulullah, dimakamkan setelah berapa hari? 2 hari. Meninggal di hari Senin, dimakamkan di hari malam Rabu. Selasa malam sekitar tengah malam jam 12 itu beliau baru dimakamkan karena terlalu banyak sahabat yang menyelamkan Pak. Antrinya, jadi Nabi jasad beliau tidak berpindah sama sekali dari ruangan beliau, tempat beliau meninggal. Bahkan nyolatkannya pun tidak disolatkan di dalam masjid Pak. Kalau di dalam masjid kan bisa lebih longgar Beliau level itu disolatkan tetap di dalam rumah beliau, rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala. Makanya para sahabat sak Madinah ke durung sing teng Mekah, durung sing teng pundi-pundi ngantri nyolati jenazah sampai hampir 2 malam Bapak Ibu. Terus jadi setelah dimakamkan di malam hari itu, kalat Fatimah mengatakan, atabat anfusukum, apakah tegel diri kalian? Apa tegel itu Pak? Tega. Apakah tega diri kalian antahtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab, untuk menaburkan debu di wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gitu. Sampai kayak gitu itu Bapak Ibu, beliau ya cukup histeris Pak. Tetapi tidak sampai kemudian merata. Tidak sampai merata. Inilah yang kemudian dijadikan dalil oleh para ulama, dijadikan hujah oleh para ulama. Orang kehilangan Bapak Ibu, kehilangan orang yang dicintainya, sedih boleh. Kalau Rasulullah SAW beliau kadang meneteskan air mata, kadang enggak. Nanti di bawah hadis selanjutnya itu beliau dikasih kabar oleh Zainab bahwasanya putranya meninggal Pak, cucunya Nabi dari Zainab radhiyallahu taala anha meninggal dunia Pak. Rasulullah SAW Bapak Ibu dirahmati Allah. Ini beliau meneteskan air mata saja Pak, meneteskan air mata. Dan kadang beliau itu kehilangan Pak, bahkan tidak netes sama sekali air matanya.
Tapi tidak semua orang sekuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Kan ngoten nggih. Apalagi ibu-ibu, kita nggih. Ada yang nangis begini begitu. Intinya tidak sampai kemudian napa niku menyakiti diri. Oh, salah. Aku kok urip terus kamu sapa? Ya kalau Allah sing nguripi jenengan Allah kan ngoten. Nggih, dan lain sebagainya sampai nyobek-nyobek sampai terus kemudian dikari sampai sedih. Hadirin dirahmati Allah, sedihnya sampai napa niku berlarut-larut sampai membuat dia tidak menjalankan perintah Allah, tidak boleh, Pak. Nggih. Tapi kalau sedihnya hadirin dirahmati orang kan Bapak Ibu yang dirahmati Allah nggih, kehilangan orang yang dicintainya. Sedihnya itu berbeda-beda, Pak. Sedihnya berbeda-beda. Ada seorang ustaz, bapak dan ibunya ini, masya Allah, begitu saling support satu dengan yang lain, sampai Pak. Jadi kalau setiap malam itu sholat malam itu mesti berjamaah, suami istri berjamaah, si bapak ngimami, terus kalau doanya doa bareng, gitu. Sampai ketika si ibu meninggal duluan, Pak. Si bapak ini selama sekitar seminggu, Pak. Seminggu itu si bapak dia tidak sholat malam, Pak. Oleh putranya si ustadz ini dikatakan, ayo Pak, monggo jenengan jadi nggih melek to. Kok mboten sholat malam? Apa kata si bapak ini? Setiap kali diingatkan sholat malam Pak nangis, Pak. Terus ngomongnya begini, aku yang setiap kali saya mau sholat itu gak kuat, mesti lempok, kelingan, sing ngamini sing mburi, ibumu, ngoten. Sampai kemudian 1 bulan atau 2 bulan akhirnya menyusul, Pak, si suami ini, Bapak Ibu. Ada orang yang tipenya sedih itu sampai kayak gitu, Pak. Tapi dan diperbolehkan Bapak Ibu, asalkan tidak sampai meratapi menyakiti dirinya sendiri, boten. Terus kalau kita sendiri bagaimana? Gunakan untuk mendoakan Bapak Ibu, doakan yang terbaik. Lek doa kula segera nyusul pripun maksud lagi monggo. Betul apa Bapak Ibu, tidak apa-apa. Asalkan hadirin yang dirahmati Allah, tidak dalam tanda kutip bukan karena putus asa dari rahmatnya Allah. La yatamannayanna ahadukumul mauta. Jangan salah seorang di antara kalian mengangan-angankan kematian bibala'in asabahu, karena musibah yang menimpanya. Maksudnya bagaimana? Jadi ini hadirin dirahmati Allah, perintah larangan Rasulullah SAW itu larangan yang sifatnya kalau sampai membuat dia nekat dan lain sebagainya tidak boleh. Tapi tetap bersabar, meminta kepada Allah yang terbaik. Walaupun kalau misalkan kata Rasulullah benar-benar harus dia menginginkan kematian, maka hendaklah dia berdoa. Doanya bukan ya Allah, pokoknya tidak pernah disusul nih buatan, Pak. Seperti orang yang putus asa dari rahmatnya Allah, tidak. Tapi kata Rasulullah SAW, kalau memang harus, hendaklah dia berdoa, ya Allah, jika memang kehidupan ini lebih baik untukku dan imanku, maka hidupkanlah aku ya Allah dengan keterangan. Tapi kalau memang kematian itu lebih baik untukku ya Allah, maka wafatkanlah aku dengan kondisi husnul khatimah, Bapak Ibu. Jadi yang dilakukan oleh putri beliau ini bukan meratapi, walaupun tetap sedih sampai sakit-sakitan. 6 bulan kemudian menyusul Rasulullah SAW. Sampai putranya tidak begitu terurus karena sakitnya nih. Sayyidah Fatimah ini sakit, memikirkan Rasulullah SAW sakit terus, Pak. Ali bin Abi Thalib itu sampai beliau tidak sempat, kan kemarin kita bahas, tidak sempat berbaiat kan, Pak. Tidak sempat berbaiat mengucap janji setia kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah. Jadi karena ngurusi rumah tangganya gitu loh. Istrinya sakit, anaknya 5 atau 6 lagi. Istrinya sakit, otomatis dia yang ngurusi yang di rumah, Pak. Tidak sempat untuk keluar, tidak sempat untuk repot ini itu dan lain sebagainya. Dia hanya bisa memikirkan nafkah, memikirkan keluarganya. Sampai setelah meninggal istrinya, baru kemudian beliau datang kepada Abu Bakar As-Siddiq berbaiat. Rawahul Bukhari diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
Hadis 29. Lanjut lagi. Wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa muhibbihi radhiyallahu anhuma. Dari Abu Zaid namanya Usamah. Usamah itu punya bapak namanya Zaid. Usamah punya anak namanya Zaid juga. Bingung apa Zaid bin Usamah bin Zaid. Zaid bin Usamah bin Zaid. Zaid bin Zaid ini bapaknya Usamah itu punya bapak namanya Harithah, mantan bekas budaknya Rasulullah SAW yang nanti diangkat jadi anak angkatnya Nabi. Nah ini Usamah bin Zaid itu Bapak Ibu, bapaknya budak Pak, dari orang kalau dari sukunya itu orang Arab asli. Orang Arab asli berarti bukan keturunannya Nabi Ismail. Orangnya putih-putih. Orang Arab kan yang sing ada seorang India, ada yang putih Pak. Yang putih itu keturunannya Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail, beliau kan Nabi Ibrahim dari Syam, dari Syam sana. Yang orang-orang Palestina kan putih-putih Pak. Nabi Ibrahim kan beliau asalnya dari Palestina sana. Menikah dengan ibunya Nabi Ibrahim siapa? Hajar. Hajar itu orang Kipti, orang Mesir. Orang Mesir agak merah-merah. Kulitnya Pak agak merah-merah dan sudah termasuk Afrika Bapak Ibu. Tapi putih-putih juga. Agak ada yang putih, ada yang buatan putih, sawo matang Pak. Nah ini Bapak Ibu menikah, akhirnya lahirlah Nabi Ismail. Beliau putih Pak. Keturunan dari bapaknya yang dari Palestina itu Bapak Ibu. Nah tinggal di Mekah, akhirnya punya anak, punya banyak anak turun. Disitulah kemudian muncul orang Quraisy dan orang dan sebagainya, orang-orang yang menghuni di Mekah dan sekitarnya, yang kemudian menyebar di seluruh Saudi Arabia. Warna kulitnya itu lebih putih Bapak Ibu. Tapi ada yang asli orang situ pagi. Orang hidupnya di padang pasir Bapak Ibu. Itu kados orang India ini kok agak hitam-hitam mungkin seperti kados pulau itu nih Pak. Nah, kados kita mungkin lebih hitam lagi Bapak Ibu. Itu orang-orang Arab. Lah ini Zaid ini Pak, orangnya hitam Pak. Orangnya hitam, menikah dengan mantan budaknya Nabi namanya Ummu Aiman. Ini juga budak Pak, juga agak hitam gitu loh. Punya anak Usamah Pak, putih Bapak Ibu. Aneh, lah Bapak Ibu lah kok anaknya cemerlang. Orang-orang mengatakan ibah jadi ini anak siapa? Zaid, anak siapa jadi? Rasulullah SAW Bapak Ibu. Ketika lahir Usamah ini Pak, rame Pak Madinah ini. Zaid ini jadi ini bojomu ini tenang lainnya sama tenang orang ini. Akhirnya Bapak Ibu Rasulullah SAW beliau datang lihat Usamah. Wah, ini anak Zaid ini. Lalu dia Rasulullah itu sikilnya pada jempolnya Pak sama. Jadi kan kadang Bapak Ibu kan dilihat itu Pak bentuk sikilnya. Bapaknya sikilnya kados kipas mekroknya tadi, anaknya kados kipas. Mungkin itu face-nya beda dengan si bapak, tapi dari kakinya podo mekrok. Baik, begitu pula dengan Usamah bin Zaid, begitu miripnya dengan si bapaknya itu di kakinya. Itu hadisnya ada Bapak Ibu, hadisnya wonten. Karena sempat ramai Pak. Karena sudah selesai, kita cuma kenalan dengan Zaid bin Harithah, Usamah bin Zaid bin Harithah. Insya Allah kita akan sambung matangnya di pertemuan yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan Pak? Monggo Pak. Sedikit dalam riwayat bahwa Jibril itu membawa kain kafan untuk 5 orang, yaitu Nabi, Khadijah, Fatimah, Ali dan Hasan. Nah itu sokeh hadisnya. Terus kafan itu bersifat nyata atau gaib? Saya belum pernah dengar itu dari nanti nih
Karena di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang sudah saya bahas juga di masjid. Kalah dulu Pak. Gimana? Kain kafannya Nabi itu. Kain kafannya Nabi itu 3, putih, impor dari Yaman. Kain kafannya Nabi itu putih, impor dari Yaman. Itu disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas dan disebutkan oleh para sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi beliau memakai kain kafan itu. Allah akan besar ini. Jadi memang kadang itu hubbu ahlil bait, mencintai ahlul bait itu ternodai cerita-ceritanya, riwayat-riwayatnya itu ternodai dengan riwayat-riwayatnya orang-orang Syiah. Karena orang Syiah mereka spesialis riwayat ahlul bait, Pak. Mereka tidak mau menerima kecuali dari ahlul bait. Cuman karena ahlul bait riwayatnya juga tidak banyak, akhirnya mereka buat sendiri. Di pesantren kami, karena guru kami sejak dulu mengajarkan kepada kami tidak menghukumi sesuatu kecuali sudah jelas buktinya. Maka beliau pun untuk hanya untuk mengajarkan kepada muridnya gitu. Orang Syiah itu salahnya ada di sini nih loh, gitu. Enggak serta-merta, Syiah salah, buktinya apa? Kan gitu nih. Dan kita kan hadirin dirahmati Allah, berapa banyak kaum muslimin dengan mudahnya mentahdir orang lain, menyalahkan orang lain, tapi ditanya buktinya apa? Dihukum. Kan betul. Itu sampai beliau mengimpor bukunya orang Syiah, Pak. Ditaruh di namanya itu di martabah di perpustakaan yang ada di luar. Yang ada di luar itu ditaruh di perpustakaan, ada buku Al-Kafi. Jadi usulnya Sahih Bukhari-nya orang Syiah itu namanya Al-Kafi. Terus kemudian ada buku lagi yang lebih besar, sekitar segini nih Pak. Ada sekitar, kalau tidak salah, hampir 20 jilid. Namanya Biharul Anwar. Di situ itu riwayat-riwayat yang dibuat oleh orang Syiah. Isinya gitu lucu-lucu Bapak Ibu. Kalau kita baca riwayatnya itu lucu-lucu. Dan itu semuanya riwayatnya ahlul bait gitu. Cuma dibuat-buat tadi. Makanya orang Syiah tadi, bukan buron sinau Bukhari Muslim, bukan buron itu. Tapi ada orang Syiah yang bukan melenceng. Mereka Syiah Zaidiyah namanya. Syiah Zaidiyah yang kebanyakan kalau di zaman kita hidup di daerah Yaman. Ada orang Syiah Zaidiyah yang mereka itu masih oleh kaum muslimin, fikihnya itu masih dipertimbangkan fikihnya saja. Tapi kalau dalam masalah akidah tidak. Jadi Allah bisa jadi kisah-kisah cerita-cerita model kayak gitu itu ketika memang tidak ada sanadnya atau tidak ada riwayat yang jelasnya, bisa jadi diambil dari buku-bukunya orang Syiah. Buahnya banget Pak. Yang seringkali disampaikan kepada para asatid oleh para asatid. Contohnya Nabi Adam Adinu aklun, agama itu adalah akal. Ladina liman la aklalah, maka tidak ada agama untuk orang tidak ada agama untuk orang yang tidak punya akal, gitu. Itu hadis kan sering disampaikan Pak. Dan ternyata Bapak Ibu, itu hadis terdapat di kitab Biharul Anwar. Dulu di sekitar tahun 2015 atau 2018 atau 2017 sempat rame setelah kematian Raja Faisal. Sebelum Salman ini namanya siapa? Raja siapa? Terus Faisal. Di kematian Raja Faisal itu muncul di tabloid Islam Pak, muncul satu riwayat nanti ada seorang raja di bangsa Arab sana yang mati, terus kemudian punya pengganti
saudara-saudaranya, mengalahkan saudara-saudaranya, akhirnya jadi raja. Nah, di waktu itu sebelum Salman kan punya Raja Salman punya anak namanya Pangeran Muhammad itu kan. Sebelum itu dulu Pak, saya di pesantren itu banyak tabloid beredar itu Bapak Ibu. Disebutkan hadis-hadis itu dan ternyata itu pun juga dari buku yang sama, Biharul Anwar. Ini bukan Rasulullah. Yang setahu saya yang dibawakan namanya kain kafan oleh malaikat Jibril itu adalah Khadijah radhiyallahu ta'ala. Oke, setahu saya itu Rasulullah SAW beliau dimakamkan, dikafani dengan kafan yang tadi impor dari Yaman. Allah, betul nih. Berarti nyata ya? Ibunda Khadijah. Oh, anunya, kain kafannya. Oke. Karena memang Ibunda Khadijah itu disebutkan dalam riwayat karena seluruh hartanya habis, beliau sampai tidak punya kain kafan, Pak. Istri dari baginda Rasulullah SAW yang pertama. Oke. Cukup. Oke, wallah besar. Pakai mawar. Oke, nonton itu kurang 6 menit nanti aja atau besok aja nih. Mungkin jagokan di sana. Oke, berarti Bapak Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Aku walihada astagfirullahaladzim wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Mungkin nanti coba saya cek lagi yang disampaikan Pak Cil tadi, mungkin bisa saya cek ada di mana, terus kemudian nomor sanad terus pundi, karena kan pentingnya sanad dalam cerita-cerita nomor para sahabat dulu, karena bagaimanapun orang bisa mengatakan apa saja kalau tidak ada yang namanya sanad. Urutan. Perkataan tidak tergantung lagi kalau majelis subhanallah kita sudah lari atas atau kawatu bilai.